Keyakinan Allah bersifat kudrat akan memunculkan cahaya, akan memunculkan buah. Sebab iman ibaratnya pohon. Pohon itu yang diambil manfaat buahnya, seyogianya, kudunya, semestinya orang yang yakin Allah bersifat kudrat akan muncul cahaya, akan muncul buah, namanya tawadhu. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Kajian Tauhid halaman 24 baris pertama. Qala al-ulama'u, berkata oleh para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini biqudratihi ta'ala an yatahalla bitawaddu'i wa yatakhalla 'anit takabburi. Maka seyogianya atas seorang mukmin yang yakin dengan sifat kudratnya Allah Ta'ala, oleh bahwa ia menghiasi diri dengan sifat tawadhu, wa yatakhalla, dan ia mengosongkan diri dari takabbur. Fa innal kibra yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqati. Maka sesungguhnya takabur itu menunjukkan dari pelakunya atas puncaknya kedunguan, wa nihayatil jahalati wal ghabawati, dan puncaknya kebodohan dan kejahilan dan kebodohan. Wa kaifa yaliqut takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhiratin wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadiratan. Bagaimana mungkin pantas oleh takabbur dari orang yang yakin bahwa dirinya itu makhluk yang diciptakan dari setetes mani yang menjijikan, dan atas waktu yang sangat dekat ia menjadi bangkai yang menjijikan. Wa in kana indahu syai'un minal fadail wal mahasin fadzalika min fadlillah wa sun'ih. Jika ada di sisinya sesuatu dari keutamaan dan kebagusan, maka itu semata-mata dari anugerah Allah dan ciptaannya. Laisa lahu fihi qudratun, tidak ada baginya pada sesuatu kelebihan itu kemampuan, dan tidak ada pada menghasilkannya daya. Awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah, apakah tidak khawatir ia apabila ia takabbur atas hamba-hamba Allah, bima atahu Allahu min fadlih, dengan apa yang diberikan oleh Allah dari anugerahnya, an yaslubahu ma a'tahu bisu'i adabih, khawatir bahwa Allah mencabutnya dari apa yang Allah berikannya disebabkan buruk adabnya, wa munaza'atihi li rabbih fi wasfih, dan menentangnya dia bagi Tuhannya pada sifatnya. Li'annal kibra min sifatillah al-mutakabbir, karena sombong itu termasuk dari sifat Allah al-mutakabbir. Allahumma ya mutakabbir,
ij'alna minal mutawaddi'ina likibriyaik. Ya Allah yang maha besar, jadikan kami daripada orang-orang yang tawadhu' bagi kebesaran-Mu, al-khadi'ina li hukmika wa qada'ik, yang tunduk patuh bagi hukum-Mu dan ketetapan-Mu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ini mau dikasih alamat An-Nur sama Panglima. Ndak datang sekali lagi mau dikasih alamat, mau di demo. Jadi saya datang juga akhirnya. Pagi ini kajian kita mau menutup pembahasan sifat kudrat. Ingat-ingat, pasang telinga kita, buka hati kita, kita mau mengakses cahaya dari sifat kudratnya Allah. Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin di dalam hati sanubarinya bahwa Allah bersifat kudrat. Kudrat bahasa Arab, bahasa duren sawitnya kuasa. Kuasa itu bahasa duren sawitnya mampu. Mampu itu bahasa duren sawitnya bisa. Bisa apa? Bisa menjatuhkan orang yang derajatnya tinggi menjadi rendah. Bisa meninggikan orang yang derajatnya rendah menjadi tinggi. Bisa yang sakit jadi sembuh, bisa yang sehat jadi sakit, bisa yang miskin jadi kaya, bisa yang kaya jadi miskin, bisa apa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, bisa apa saja, ngadain yang belum ada menjadi ada, dan meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Allah bisa. Keyakinan Allah bersifat kudrat akan memunculkan cahaya keimanan pada Allah bersifat kudrat akan memunculkan buah. Sebab iman ibaratnya pohon. Pohon itu yang diambil manfaat buahnya. Yang dipuji pohon, tapi yang diambil manfaat buah. Ada duren. Duren mana ini? Yang dipuji pohonnya. Ini montong. Ini duren mana ini? Begitu. Ditanya, rambutan, ini rambutan mana? Begitu. Rambutan si Nyonya Menir apa rambutan pribumi? Ditanya pohonnya, tapi manfaatnya pada buah. Apa buah yang muncul kalau orang tuh yakin Allah bersifat kudrat? Kata para ulama, saudara, bapak, ibu yang mulia, seyogianya, kudunya, semestinya orang yang yakin Allah bersifat kudrat akan muncul cahaya, akan muncul buah namanya tawadhu. Namanya tawadhu. Tapi bukan tawadu. Kalau tawadu tahu warna duit. Tawadu.
tahu warna duit. Tawadu. Ini mah tawadu'. Apa itu tawadu'? An yara ghairahu khairan min nafsih. Tawadu itu memandang orang lain setingkat lebih tinggi di atas dirinya. Namanya tawadu. Memandang orang lain setingkat lebih tinggi dibanding dirinya. Ini orang yang yakin Allah bersifat kudrat. Bagaimana tuh memandang orang lain setingkat lebih tinggi dibanding dirinya? Begini saudara, orang yang yakin Allah bersifat kudrat lewat di jalanan ketemu bocah atau di masjid ketemu bocah, itu di hatinya langsung ngomong, hatinya ini bocah lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Namanya setingkat lebih tinggi. Ini bocah di mata Allah menurut saya lebih tinggi dibanding saya. Sebab ini bocah lahirnya belakangan dan saya lahirnya duluan. Kenal tegal rotannya duluan saya. Kenal asem tahu nggak? Duluan saya. Kenal topi miring duluan saya. Kenal dosanya duluan saya. Saya sudah berbuat dosa, nih bocah belum lahir. Saya udah berbuat dosa, nih bocah belum lahir. Maka dosanya banyakan saya. Nih bocah belum ada dosa. Maka orang yang banyak dosa lebih rendah. Maka nih bocah lebih tinggi di atas saya. Maklumi, kadang bocah suka berisik di masjid. Hui, berisik. Masih mending kita masuk umur gitu tuh main anak di jelupang kebo, di kali, ngebak aja di kali gitu, nyarikan betok seumur begitu. Ini udah mainnya di masjid, bagus, udah begitu aja. Jadi dia lebih tinggi. Maka Nabi kata, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan umatku yang tidak sayang kepada yang kecil. Begitu. Karena dia nggak ada dosa. Kita jalan lagi ketemu sama orang udah tua. Kita kata di hati, dia, kau yang tua lebih mulia dibanding saya, setingkat di atas kita. Nafsu bertanya, dari mana? Kau lahirnya duluan dan saya lahirnya belakangan. Kenal Allahnya duluan dia dibanding saya. Dia udah sholat, kita belum lahir. Dua udah ngaji ejah-ejahan, kita belum lahir. Dia udah baca sholawat, kita belum lahir. Maka ganjarannya banyakan dia dibanding saya. Yang banjarannya banyak sama yang dikit, muliaan yang banyak, maka dia lebih mulia dari saya. Laisa minna
man lam yuwaqqir kabirona. Kata Nabi, bukan umatku yang tidak hormat ama yang tuaan. Tidak hormat ama yang tuaan. Ini udah tua kelakuannya kayak begini, genit ini. Jangan. Kita jangan-jangan kalau udah tua lebih parah dari dia kelakuannya. Begitu. Jadi hormat. Kalau ketemu sama orang alim, sama kiai, kita kata di hati, kau lebih mulia dibanding saya. Sebab kau ibadah ada dasar ilmu. Kalau saya ibadah kurang ilmu, maka kesempatan diterima oleh Allah banyakkan kau. Kesempatan enggak diterima banyakkan saya. Maka yang ibadah pakai ilmu dibanding saya yang ibadah enggak pakai ilmu, maka tinggian yang pakai ilmu. Maka kau orang alim lebih mulia dibanding saya. Maka kata Nabi, laisa minna man lam ya'rif haqqa alimina. Bukan umatku yang tidak mengerti haknya orang alim. Kalau ada orang alim, kita harus hormat. Sama ada kita ngaji sama dia, sama ada kita ndak ngaji, belum. Kalau ama kiai itu kiai, hormat aja. Tuh kiai, kita kejar dia, salim dia, hormat dia. Kiai, walaupun kita belum ngaji. Tuh kiai dari Jawa, tuh kiai dari Sumatera, kiai, hormat aja. Ama kiai, hormat aja. Sebab di sana ada keberkahan. Keberkahan. Di sana ada kemuliaan. Begitu. Ini yang paling penting. Sebab dia ada ilmunya, kita enggak ada. Begitu. Maka orang yang tukang mencela kiai, habis dia derajatnya, jatuh di mata Allah, jatuh. Apatah lagi kiai yang dicela malah dia guru ngajinya dia. Kita ngaji tuh sama kiai, malah kita kata-katain, hancur dia di mata Allah, hancur, hancur. Kata Imam Haddad, andai dia muter dari timur ke barat mencari-cari untuk supaya dia bisa nembus ke langit keterima Allah, tak bisa dia. Kalaulah dia tak datang ke rumah tu kiai, minta maaf dia. Begitu saudara. Kalau kita ketemu sama orang bodoh, kita berkata di hati, kau lebih baik dibanding saya. Sebab kau berbuat dosa tidak tahu ilmunya, sedangkan saya tahu ilmunya. Kesempatan dimaafin lebih banyak kau dibanding saya. Maka ama orang bodoh memaklumi, memaklumi. Ketemu orang kaya, kau orang kaya lebih mulia dibanding saya. Begitu. Ini tawadhu. Sebab kau sholat, saya sholat. Kau puasa, saya puasa. Kau sedekah, saya enggak. Emang enggak punya duit? Begitu. Kau bantu wakaf, saya enggak. Kau berinfak, saya enggak. Maka tinggian kau di mata Allah dibanding saya. Ketemu orang miskin, kita berkata, kau orang miskin lebih mulia dibanding saya. Sebab saya sholat, kau sholat. Saya puasa, kau puasa. Saya main ke Tegal Rotan, kau kagak, nggak punya duit. Saya main ke bar, kau kagak, nggak punya duit. Saya ke Millennium, kau nggak punya duit. Iya, dosanya banyakkan saya. Maka kau
orang miskin lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Siapapun yang dia temukan, dia kata lebih mulia dibanding dirinya. Ketemu orang kafir, di hatinya, kau orang kafir, ini di hati, lebih mulia dibanding saya. Cina, kau lebih mulia dibanding saya. Sekarang saya muslim, tapi ketentuan bukan di tangan saya. Bisa saja Allah cabut keislaman saya, dan itu bisa buat Allah. Kau sekarang kafir, bisa saja Allah cabut kekafirannya, meninggal dalam keadaan muslim. Sebab saya tidak tahu apakah saya membawa iman atau tidak. Karena itu saya baca ratib, biadal jalali wal ikram amitna ala din Islam. Wahai Allah, wafatin saya masih muslim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Muslimin saya ya Allah, muslimin. Karena ndak tahu hari ini muslim, besok terserah Allah. Begitu. Maka sama orang kafir tidak menghina, dasar kafir doang, enggak. Ini karena mengerti Allah bersifat kudrat. Bersifat kudrat. Maka ketika kita jadi orang kaya, kita dermawan. Karena Allah tahu kita bersifat kudrat, dermawan. Tidak mau pelit. Kenapa? Karena kita takut setakut-takutnya kalau harta yang kita miliki diambil kembali oleh yang memberi, karena Allah kuasa membuat orang kaya jadi miskin. Tadinya tuan kontrakan, sombong dia, kebalik, yang kontrak jadi tuan kontrakan, punya dia. Kita yang tuan kontrakan ditendang dari Senayan ke Duren Sawit, ngontrak. Bisa terjadi, bisa aja. Itu begitu. Yang sehat dia tawadhu, tidak mau sombong sama yang sakit, karena takut kalau kesehatan yang dimiliki diambil lagi oleh Allah yang memberi. Ada macam-macam cara Allah ambil. Duit banyak nggak bisa dipakai, duit sabrek, hidup sengsara. Malaikat bingung ngadepin orang seperti itu. Ini malaikat, apalagi kita. Dikelompokkan orang miskin, rumahnya mentereng, duitnya banyak, mobilnya bagus. Dikelompokkan orang kaya, emping nggak makan, sop iga nggak makan, sate kambing kagak makan, duren kagak makan, kangkung kagak makan, ikan asin kagak makan. Makannya apa? Nasi putih pakai garam, air putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duit, capek-capek nyari duit, hidup susah, sian. Itu kan maknanya nikmat Allah dicabut oleh Allah. Maknanya makanan halal jadi haram buat dirinya, enggak kayak pembantunya. Ya Allah, tuh ngopi
Udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah sama ba'diyah kalau ada kerja bakti di RT-nya. Makan sop iga 3 mangkok, sate kambing 60 tusuk, emping 4 toples, habis bures dia. 2 orang ini hamba Allah kalau mau direnungi, 1 majikan, 1 pembantu. 1 yang pertama memiliki segalanya tapi tidak menikmati. Yang satunya sangat menikmati tapi tidak memiliki. Mau pilih mana hidup kayak begini? Di dunia sementara dia punya segalanya, tapi lihat emping, monster, begitu nikmat Allah. Lihat kopi, asam lambung, begitu hidup. Kalau nanti mati masuk surga, mendingan. Kalau mati masuk mendingan. Artinya di dunia sengsara, di akhirat enak. Lah kalau mati masuk neraka, ya cilaka 12. Mau ngapa hidup? Nikmat Allah yang enak jadi haram sama dia. Yang kudu pantang mau bukan makanan, dosa. Sombong, pantang tuh. Bukan makanan. Makanan halal. Ndak perlu sampai kayak gitu-gitu amat. Lah hidup dari kecil sampai tua sengsara terus. Kapan bahagianya di dunia? Ayyuhal muslim, innama aujadaka rabbuka fi hadhihi dunya liyus'idak. Muslim, Tuhan hadirkan kau ke jagat raya ini bukan untuk sengsara, bukan. Dari kecil makanan apa aja boleh dimakan waktu kecil. Makanan apa aja. Roti Belanda namanya Holland Bakery, boleh dimakan waktu kecil, tapi masalahnya orang punya duit. Apa aja makanan boleh dimakan, apa aja bebas, tapi duit kagak punya. Sekarang duit ada, makanan apa aja orang boleh. Apa enggak sengsara? Buat apa nyari duit? Begitu. Kata kita sebagai anak sama orang tua, bukan nggak apa-apa, gua sayang sama lu. Kagak, sayang sama harta kita. Jangan makan durian, jangan. Gua sayang sama lu. Ya Allah, duit dia, yang capek dia, sampai bangun kontrakan ditempatin oleh anaknya dari dia. Dia mau makan gak kasih kita makan. Anak apa nih? Kasih biar dikit, nyobain. Sebab tetap kita larang-larang tuh orang tua ngumpet juga. Tahu saya ngumpet. Lo jangan yang bilang ya, kalau tahun anak gue domelin tuh, siap makanan kayak dapet nyolong ngumpet. Ini anak nggak bener nih. Nikmatin. Ini harta babe capek sampai punya tanah kayak begini. Makan yang enak-enak, makan mumpung masih hidup. Yang pantang juga mati mati. Babe jangan pantang makan. Cuman ingat kata Nabi, kulu wasrobu wala tusrifu, makan sekedarnya, jangan berlebihan. Babe udah tua, jangan makan durian 50 biji, jangan. 1 mata aja. Nih duitnya nih, beli durian, beli durian, montong-montong makan atu.
selebihnya sedekain. Kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala. Yang tadinya duren itu darah tinggi, tidak, karena sedekah pagi. Itu mau bukan apa-apa, kagak boleh sedekah. Begitu, beli aja duren, begitu diakalin, disiasatin dikit. Karena nafsu bagaimanapun kalau kepengen enggak bisa dilawan. Kalau udah otaknya tuh duren, pengennya itu mulu, dikasih apa juga kagak enak, kagak resep. Itu mulu. Udah dibawa ke kimia farma, dibawa ke pasar ono apa itu namanya, Kemanggisan, Kembangan, apa itu, pasar Lembang, bawa aja tuh pinggir jalannya ada makannya di sono makan. Kalau makannya di sono melihat aja udah kenyang, banyak amat kayak gitu, udah kenyang, udah begitu. Lihat tuh di kebon duren tuh, begitu. Ada orang di Malang Kabupaten, ada waduk apa namanya itu, rejo begitu. Jambu banyak banget itu. Kata dia makan sepuasnya, ya di kebunnya segede gitu makan puasnya. Atu juga lihat buah banyak begitu, kenyang. Makan atu doang ujungnya. Mau ngapain? Begitu. Jadi begitulah hidup. Jangan dari kecil sengsara, udah tua sengsara. Ya Allah, mau ngapain hidup? Nikmatin harta yang ada, nikmatin. Takut mati, nggak bisa nikmatin. Udah mati, udah nggak makan duren, kagak. Kenapa ini 3 hari pakai duren? Babe, ya Allah masih hidupnya doyan duren, babe. Iya itu masih hidup. Itu dasar aja lu doyan duren, babe. Yang kagak. Nih bagaimana kalau babe mau nyiri, kasih siri 3 hari. Jadi nggak begitu, nggak. Hidup ini harus nikmat, harus nikmat, jangan makanan halal pantang. Kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali Zainal Abidin, ini cicit Nabi. Ajib betul, liman yahtami bit ta'am lima dharrati wala yahtami minadz-dzunubi li ma'rifati. Aku heran sama orang kampung ama makanan pantang, padahal baru patut diduga, bukan pasti, patut diduga. Emping, kata dia, asam urat, padahal patut diduga, pasti enggak. Kalau pasti orang Rangkas Bitung pagi makan nyamping, siang dikit jam 9 sayur asem daun meninjau, emping juga. Dohor jam 12 yang merah-merah itu dikasih bumbu yang rada kuning-kuning itu, ya, udah meninjau juga. Sore itu emping dikasih gula merah, pakai kopi juga, emping juga. Sabanari emping mulu. Kalau pakai teori dia, maka dari ujung tuh bupatinya sampai RT-nya muanya semurat muanya. Enggak, baru patut diduga. Itu udah pantang kayak begitu. Ngapa ama dosa yang pasti berbahaya enggak pantang? Yang pantang mau dosa, bukan makanan. Makanan halal, obat. Otak kita obat. Kata Allah, ana inda dzonni abdi bi, aku tergantung pikiran hambaku. Kalau emping ini pikirannya obat, ku beri sehat. Kalau emping ini di otaknya isinya semurat, ku beri sakit. Terserah dia. Allah bilang begitu. Kalau ini daging sapi, ini kolesterol. Kalau ini adalah obat protein hayawani,
menjadi kekuatan tubuhnya, kujadikan protein. Terserah dia. Mau pakai tauhid, mau pakai dokter Kristen dia. Mau pakai Rasulullah, mau tidak dia. Terserah dia. Hidup dibikin susah. Ngapain? Tiap bulan ngambilin duit dari kontrakan, makan kagak. Kasih aja sama mantu. Ya Allah, mantu anak kita bukan. Kasih dia yang makan durian, kita kagak. Jangan bah, enakan dia. Makan hidup. Makan durian juga mati. Enggak makan durian mati. Yang penting jangan berlebihan. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah, yang Sabtu besok haul, waktunya luas, saudara datang ke Kebayoran Gandaria City. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah barak. Satu hari sama dokter dilarang makan daging kambing, katanya darahnya lagi tinggi. Ditanya berapa meter di atas pala, kayaknya begitu tinggi. Jadi datang ke Bungur, ke Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya. Kalau kita ziarah ke Pekalongan, namanya Sopuro. Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, itu kakek guru Muallim Syafi'i Adzami. Saya sering ziarah ke Pekalongan, Sopuro namanya. Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di Pekalongan, Sopuro. Itu kakek guru Muallim Syafi'i Adzami. Waktu datang ke Habib Ali Bungur, ada daging kambing banyak. Kata Habib Ali Bungur, Syafi'i, ayo makan. Maaf Bib, darah tinggi. Makan. Kata Habib Ali, darah tinggi, makan. Allah yang nyuruh, kulu, silahkan makan yang Allah halalin. Wasrabu, silakan minum yang Allah halalin. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Syafi'i, itu daging kambing darah tinggi, kalau makannya sepaha habis. Kalau timbang dikit mau kagak. Makan. Sejak saat itu saya nggak pakai pantang-pantang, asal nyobain aja, ngukur dirilah. Udah senja ya paling 1 biji, 1 tusuk, sekedar obat aja. Sebab nafsu kalau udah pengen, itu di hatinya ngurek tahu nggak? Ngurek, mikirin itu mulu. Duh, pengen makan durian ya, tapi nggak boleh sama bocah-bocah. Lah, duit dia, gitu. Duit kita, yang nyari kita. Takut amanat. Ini bagaimana? Sampai ngumpet-ngumpet makan durian. Lu jangan foto ya, jangan foto. Ya Allah, barang halal kayak barang haram, jangan nikmati. Ini ngangguk-ngangguk, paham apa kagak ini? Saya rada curiga ini. Begitu. Hidup dinikmati, yang penting jangan berlebihan. Rumus hidup. Saudara makan apa aja badan gak enak, berarti lagi kondisi kurang fit pada saat itu. Kurangin. Begitu. Pola hidup sehat itu sederhana. Saudara makan pete. Itu pete bagus buat ginjal. Boleh tanya sama dokter-dokter, silakan teliti. Ginjal bagus daripada ginjal akut. Makan pete tuh. Begitu. Saranin. Pete tuh bagus buat ginjal. Namun bermasalah bagi yang asam urat. Bermasalah. Artinya ketika makan pete dia kencing bakal lancar, kakinya bakal pada pegel-pegel dan seterusnya. Berarti bermasalah saat itu. Kurangin. Jangan enggak sama sekali karena enggak ada asupan. Repot. Kalau pantang total bahaya. Setiap apa yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Ada. Gak mungkin gak ada manfaatnya. Masa isinya madorot mulu. Makanan halal kayak begitu. Ribet. Jadi banyakin baca sholawat dah biar tenangan. Begitu. Saya aja ditanya, itu ngaji ngapa pagi-pagi banyak kayak begitu?
Saya bilang itu bukan banyak, tuh orang lagi puyeng di rumahnya, biar tenang. Begitu, lagi puyeng. Begitu, biar ada tenangan kalau di majelis, nggak mumet amat gitu. Oh, jadi orang puyeng, iya itu kelompok orang puyeng gitu. Begitu. Jadi saudara, kita kudu tawadhu wa yatakhalla anit takabbur. Kalau kita yakin Allah bersifat kudrat, kita jangan sombong. Bilal bin Abi Rabah, sahabat Nabi yang hebat. Bilal ini, Bilal dulu punya bapak namanya Abi Rabah, bapaknya dari Habasyah. Habasyah itu apa ya? Afrika benuanya, negaranya Eritrea. Eritrea. Udah pernah ke sono belum? Kita berdoa biar kita ke sono sebelum wafat kita. Tempat hijrahnya para sahabat Nabi di mula-mula Islam tahun ke-5 Hijriah. Tahun keberapa ya? 6 ayat 5 Hijriah, tahun ke-5 kenabian sebelum hijrah ke Madinah, ke Habasyah. Bilal Rabah mendengar dari berita para pendeta-pendeta Yahudi Nasrani, Nabi akhir zaman lahirnya di Mekah, lahirnya di Arab. Maka Rabah dengan jalan kaki berupaya pengen tinggal di Arab, menanti kedatangan Nabi akhir zaman, Abi Rabah. Nasib malang, ketemu orang dijadikan budak, padahal bukan budak aslinya. Jadi budak Abi Rabah, tapi hatinya kesengsem, pengen ketemu dengan Nabi akhir zaman yang lahirnya di Mekah. Maka dibisikin anaknya, karena belum lahir kala itu, nabinya, Bilal, abah ini bukan budak sebetulnya, cuman dijual sama orang jadi budak. Abah ini dari Habasyah. Kalau kita suka dengar Habib Al-Habsyi, Al-Habsyi itu dari Eritrea, begitu, Afrika, anak keturunannya, begitu, hijrah ke sana Habib. Maka panggilannya Habib Al-Habsyi, gitu. Saudara, kata Abi Rabah, Bilal, nanti kalau kau ketemu Nabi akhir zaman, namanya Muhammad bin Abdullah, kau kudu beriman nama dia. Panjang bagaimana cerita imannya Bilal. Jadi bukan bagian itu kita bercerita, nantinya kita keluar dari materi kudrat. Kata Nabi sama Bilal, ya Bilal, inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu Habhab. Bilal, di neraka tuh ada penjara, ada lembah, ada jurang yang Masya Allah luar biasa menakutkan. Namanya Habhab. Namanya Habhab. Haqqun 'ala Allah an yuskinahu kulla jabbar fa iyyaka ya Bilal antakuna mimman yuskinu. Dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, Ad-Darimi di dalam sunannya, Nabi bilang, Bilal, di neraka ada penjara menyeramkan namanya Habhab. Hak Allah untuk memasukkan di penjara itu orang yang diktator, sombong di dunianya. Awas jangan sampai kau penghuni Habhab. Enggak layak untuk kita sombong. Apa yang mau disombongin? Sebab di perut kita isinya kotoran yang kita buang saban hari. Kotoran yang keluar dari mata kita pagi-pagi tidur, kotoran yang keluar dari kuping, kotoran yang keluar dari hidung, yang malam-malam keluar dari mulut, kotoran. Darah kita kotor. Apa yang mulia dari diri kita?
Apa yang mau dibanggain? Orang jasad bungkus doang. Nih badan nih bungkus doang. Bungkus. Namanya jasmani. Yang mulia meruhani. Lebih tua ruh. Lebih tua. Itu yang harus kita hormati, ruh. Jasmani ini muda. Ketemu kita ruh ama jasmani, maka adalah kita disebut insan, manusia. Ini air di kap aqua dijual gope. Kenapa? Air bening. Diganti sama air kuning, namanya air jeruk. Jeruk gelas. Naik dari gope jadi marebu, saudara. Itu diganti lagi airnya. Madu. Maka segini, saudara, jutaan. Begitu. Apalagi madu Sumbawa, saudara. Begitu. Mahal. Jadi yang bikin mahal bukan tempatnya, isinya. Yang kudu dimuliakan ruh kita. Makanan ruh tuh solawat, makan ruh tuh Quran, makan ruh tuh ngaji, makanan ruh itu zikir. Tuh makanannya. Kita kudu sayang sama ruh. Jangan sampai kita tahu jalan-jalan aja Gerah Raya ada kepala kakap, tahu aja tempat makan. Main ke Joglo ada sayur asem, tahu dia. Main lagi ke Cisauk ada cere, tahu aja di mana tempat. Tapi majelis ilmu kadang di samping rumahnya, orang tahu. Ini namanya jasmani open, ruhani kurang open. Openin ruh kita. Jangan sampai menderita sakit ruh kita. Sakit. Kalau ruh sakit ama nasihat orang denger. Kalau Jumat, ya Allah, nyalain mulu kalau Jumat. Ini gua salah sholat Jumat ini, masjid nggak bener ini. Emang apa? Khutbah sekali, bukan sekali lu tidur. Dikata sekali, nyalain mulu. Ini karena nasihat nggak masuk, pengennya tidur mulu. Malah dia kata tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Ya Allah, yang tukang tidur setuju. Tuh begitu, saudara. Sombong, watak bodoh. Bagaimana mungkin pantas makhluk kayak kita asalnya mani, segala mani kotor, jadi manusia isinya kotor. Nanti kalau udah mati jadi bangke, menjijikan. Kalau ada kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan jabatan, kelebihan apa-apa dari kurnia Allah, itu bukan dapat kita. Kita cantik, dapat Allah. Kita ganteng, dapat Allah. Kita punya ilmu, dapat Allah. Kita punya harta, dapat Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka sampaikan sama mereka yang tidak mengerti kudrat Allah. Sampaikan kepada mereka yang tidak faham tauhid. Tidakkah kau takut bila kau sombong, Allah cabut itu nikmat dari dirimu. Yang tadinya kau kaya jadi miskin adanya. Yang tadinya kau berilmu, dicabut itu ilmunya. Akhirnya menjadi orang yang hina. Sebagaimana Bal'am bin Ba'ura dan seterusnya. Yang tadinya punya jabatan tinggi, dielu-elukan, ganti diejek-ejekkan. Karena ada kesombongan, merebut sifatnya Allah. Bagi Allah sombong boleh, emang segalanya punya dia. Kita mah kayak tukang parkir, diamanati doang, enggak layak untuk sombong, enggak layak untuk sombong. Kita mah amanat doang kayak tukang parkir. Banyak mobil biasa, mobil sepi biasa, karena memang amanat. Kita begitu, harta ada banyak,
Itu biasa. Amanat, titipan, mati aja nggak dibawa. Saya nggak paham di Duren Sawit. Kalau orang mati kain kafannya dikasih kantong kayak begini nggak sih? Hah? Kasih kantong nggak? Kagak, berarti kagak. Mau ngapain? Dipusing-pusingin begitu. Ibadah masuk surga apa kagak? Nih pusingin sama kita. Dekat sama Rasulullah yang pegang kunci surga. Ini yang harus diupayain nama kita. Maka kita patut berdoa pagi hari ini, saudara. Ya Allah ya Mutakabbir, ij'alna minal mutawaddi'in. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang berakhlak tawadu. Jangan jadikan kami orang-orang yang sombong, yang tidak mau ibadah kepadamu, yang malas beribadah kepadamu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tundukkan kami pada setiap ketetapanmu. Kau maha kuasa atas segala sesuatu. Pindahkan kami ya Allah dari kerendahan menuju ketinggian derajat. Pindahkan kami ya Allah dari kebodohan menuju kemakrifatan. Pindahkan kami dari kesulitan menuju kemudahan. Pindahkan kami ya Allah daripada kehinaan menuju kemuliaan. Pindahkan kami ya Allah dari su'ul khatimah menuju husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, ngaji kita segini dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallah alam.